Bobby mengundang teman-temannya. Orang Vietnam menangkap ikan tanpa etika. Mereka bahkan menggunakan joran energi baru. Mereka hanya perlu menyelipkan jaring besar ke dalam air. Berdoa kepada Dewa Petir untuk bantuan. Sehingga ikan besar hampir 20 pon muncul sendiri ke permukaan air. Yang lebih mengesalkan adalah, tindakan ini ternyata legal di daerah tersebut. Karena curah hujan yang melimpah di Asia Tenggara. Sumber daya ikan di sungai melimpah. Hingga berlebihan. Oleh karena itu sepupu saya, Kurlira, makan kenyang setiap hari tanpa ada yang dilakukan. Lalu melepas beberapa baterai sepeda motor listrik. Menuju sungai untuk menangkap ikan. Diiringi suara gemericik yang menenangkan dan melegakan. Terlihat air terlebih dahulu bergerak. Diikuti oleh ikan besar dengan perut putih terbalik. Muncul dengan patuh ke permukaan air. Sementara Kurlira juga dengan lancar. Dengan sangat mahir, ia menarik ikan itu ke dalam kapal. Kemudian dia membuka pintu listrik lagi. Dia langsung menyelipkan jaring besar ke dalam air. Seperti yang dikatakan, jaring besar diperpanjang. Bertumbuh dan kuat, menggunakan perahu dengan 1 tongkat atau 2 tongkat. Makanan tambahan setiap waktu makan. Meskipun jaring besar semakin besar, tidak seefektif jaring besar gaya Amerika. Namun, masih bisa dalam waktu singkat. Membuat ikan di bawah air masuk ke dalam tidur seperti bayi. Karena Kurla pergi kali ini, tanpa pendampingan sepupu Lakuli. Dia berjuang sendirian untuk merekam video. Harus mengganti tongkat ganda dengan tongkat tunggal. Ini juga mengakibatkan penurunan besar dalam kekuatan arus listrik. Lihatlah ikan besar di bawah air setelah terkena kejutan listrik. Mereka dengan sangat kuat membuat semburan air besar di sungai. Lalu pergi tanpa menoleh. Dalam waktu kurang dari 20 detik, 2 ikan besar berat sekitar 10 pon melarikan diri dari bawah mata Kurla. Beruntungnya, di hutan yang terendam banjir ini, yang paling banyak adalah ikan besar. Saat Kurlira kembali menyelam lebih dalam, dia berhasil menangkap seekor karper seberat sekitar 5 pon. Tanduk. Namun menangkap ikan ini tidak membuatnya senang. Karena dia menggunakan joran energi baru. Jika hanya bisa menangkap ikan sekecil itu. Pendapatan bulan lalu 10.000, kurang 9,800 untuk hidup bahagia. Oleh karena itu, Kurlira meningkatkan kekuatan listrik. Memindahkan target ke ikan besar di bawah air. Sayangnya, intensitas arus listrik masih kurang. Setiap kali Super King mendekati ikan besar, mereka langsung melompat kembali ke dalam air. Menghadapi situasi ini, Kurlira hanya bisa dengan sabar. Mengulangi serangan listrik ke bawah air. Jika beruntung, bisa berdekatan dengan ikan besar. Mereka akan mendapatkan tidur seperti bayi. Memang benar. Ketika perahu kecil tiba di daerah air dengan akar pohon yang saling bersilangan, Super King pun berhasil di-stun. Umpan ikan yang berukuran besar. Diperkirakan berat badan ikan karper ini sekitar 10 pon. Jika tidak ada cabang pohon yang menghalangi, mungkin dia bisa kabur dengan 1 loncatan. Akhirnya, dengan kejutan listrik berulang dari Kurlira, ikan ini berhasil membalikkan diri dari perutnya. Pingsan. Kurlira menangkap insang ikan dengan jari-jarinya. Dengan 1 dorongan, ikan itu ditarik ke atas perahu kecil. Setelah mendapatkan ikan besar ini, Kurlira semakin percaya diri. Maka dia memutuskan untuk memutar arah perahu. Kembali mencari ikan besar yang baru saja kabur. Setelah menemukan posisi yang tepat, dia kemudian menambah kecepatan mesin lagi. Menyelipkan jaring ke dalam air. Hampir seketika jaring masuk ke dalam air. Di bawah air, 2 ikan besar berjuang membalikkan perut putih mereka. Sayangnya, serangan sebelumnya tidak membuat kedua ikan kehilangan kemampuan bergerak sepenuhnya. Kurlira melihat situasi. Dengan cepat dia mendayung perahu mendekat. Dia yakin, 2 ikan tadi pasti terluka parah sekarang. Belum jauh, dia malah langsung masuk ke dalam air tanpa baju. Mencoba merasakan bayangan ikan besar dengan kakinya. Sayangnya, setelah mencari-cari, tidak ada hasilnya. Melihat bebek yang sudah dimasak terbang pergi, membuat Kurla merasa sangat marah. Maka dia mengayuh perahu kecilnya. Berputar-putar di sekitar kolam ini beberapa putaran. Saat Kurla bersiap untuk menyerah, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Saat jaring besar masuk ke dalam air, seekor ikan raksasa muncul dengan perutnya mengapung. Muncul dari dalam air. Pada saat itu, ikan besar ini sudah kehilangan kemampuan untuk melawan sepenuhnya. Baru menyadari setelah menariknya ke sisi perahu. Ini adalah ikan karper berperut besar yang beratnya mencapai 10 pon. Biasanya, tegangan listrik sekalipun tidak akan langsung membuatnya pingsan. Oleh karena itu, Kurlira berpikir, ikan ini sudah dikagetkan berkali-kali. Meskipun ikan besar yang diidamkan berhasil ditangkap. Namun hasil tangkapan hari ini tetap sangat sedikit.